Komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mendukung pembangunan sarana ibadah kembali diwujudkan. Bupati Kolaka, Haji Amri, menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Marifah di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, sebagai langkah awal menghadirkan rumah ibadah yang representatif bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati Kolaka juga menyerahkan bantuan pembangunan rumah ibadah sebesar Rp75 juta kepada panitia pembangunan Masjid Nurul Marifah. Bantuan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mempercepat penyelesaian pembangunan masjid agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan masjid bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, kebersamaan, dan gotong royong. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan hingga selesai. Alhamdulillah, ya. Hari ini insya Allah sebentar kita akan melaksanakan peletakan batu pertama Masjid Nurul Marifah ini. Semua kita yang hadir ini insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur panutan uswatun hasanah, sebagai manusia sempurna dan paripurna, dan sebagai manusia penuntun keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga kita yang hari tempat ini insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, pertama saya ingin sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Tadadai Kelurahan Sabilambo yang menginisiasi atau bersama-sama menggagas untuk pengembangan atau perluasan Masjid Nurul Marifah ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Ketua RW, ini saudara saya ini Pak Rahmat, bahwa masjid ini berdiri sejak tahun 82. Bayangkan Pak, 82. Pagi belum lahir. Nah, Pak anggota dewan belum lahir. 82. Nah, Bapak saya jadi camat 85. Bayangkan belum bapak saya belum jadi camat sudah ada masjid di sini. Bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Tadadai ini, pelan-pelan daerah ini yang awalnya daerah terisolasi, ya, akses jalan belum ada dulu Pak. Satu lewat sini, lewat jembatan gantung. Bayangkan Pak. Nah, oh berenang. Oh begini Pak Haji, saya berenangnya. Cara berenang tak begini? Berenang. Ah, berenang. Ya. Oh, saya mohon maaf, ini ada teman-teman kepala KUA dari Kementerian Agama dengan dari Perusda. Ini saya harus sebut Perusda. Sebentar Perusda dapat jatah juga sebentar jadi. Sampaikan Pak Dirut, perintahnya Pak Bupati. Ayo. Pelan-pelan Pak. Padahal potret, ya, topografi Tadadai ini dalam kota Pak. Kelurahan Sabilambo. Ya. Terisolasi dia. Namun dalam perjalanannya saya kira pemerintah kemudian tidak menutup mata. Pelan-pelan sarana prasarana perlakuan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, pelan-pelan ini melakukan intervensi secara positif terkait dengan sarana prasarana yang kemudian digunakan dan dirasakan oleh masyarakat ketika berinteraksi di tempat ini. Bukan hanya masjid sebagai tempat pusat beribadah, tetapi yang tidak kalah penting sarana akses jalan. Di sini nih insya Allah lampu jalan ini saya diberikan 40 titik dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi kami
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Kolaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia pembangunan masjid, serta warga Kelurahan Sabilambo yang antusias menyaksikan dimulainya pembangunan Masjid Nurul Marifah.
Pak Direkturnya. Nah, ini masjid dibantu ya. Sampaikan Pak Dirut. Dari Perusda 25 juta, catat nih. Saya akan dampak segini. Hah? Pintar ini Pak Rahman nih, undang Perusda. Nah, 25 juta, catat itu, siapa? Catat Korinda. Kasih tahu Pak Dirut, nanti nomor rekeningnya ada di sini. Itu. Nah, sebentar baru Pemda dan anggota DPR, ada di sini semua yang lain. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi, insya Allah tahun ini dikerja ya Pak PLT Kadis, jalannya ini. Dari sana ya? Yang di sana saya dikerja. Oh, mulai dari sana Pak Ahmad. Nanti dimuat dari sana dikerja, nanti ketemu di sini. Nah. Jadi tahun ini dikerjain toh? Ya. Ini. Nanti tahun depan baru kita lanjutkan kasih selesai sampai di sini. Insya Allah. Nanti ini ada Pak PLT Kadis PU ini. Saya catat itu. Ya. Jadi kalau panen ki, ingat juga bukan saya, PU. Kalau panen minimal 1 karung di situ. Masya Allah. Allah janjikan itu Pak. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang habis rezekinya karena sedekah. Ya, Allah janjikan, apalagi kalau rumah ibadah. Kalau dibantu kita bersedekah, bagian dari amal jariah yang insya Allah tidak akan pernah terputus. Sepanjang masjid itu digunakan, hakul yakin. Mati juga mengalir terus ke pahala. Nah, itu Allah janjikan itu. Bukan saya yang bilang ini. Saya hanya meneruskan ini. Bahwa ketika kita bangun rumah Allah, Allah janjikan rumah di surga yang lebih baik. Itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira ini sudah masuk salat duhur, ya. Apalagi ibu-ibu sini saya lihat banyak yang jadi jenang. Pokoknya ini bagusnya Pak Dewan, kalau datang di sini diundang pasti makan. Pasti makan. Makanya saya tidak mau hari Senin. Saya tanya para manpala, jangan hari Senin sama hari Kamis. Karena hari Senin sama hari Kamis puasa Kak. Jadi kasih hari Selasa supaya saya bisa mama. Itu. Saya kira itu. Sekali lagi, insya Allah kita sama-sama berdoa. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya dengan cita-cita yang sangat luar biasa, sangat tulus, ingin memperluas rumah ibadah ini, Masjid Nurul Ma'rifah. Insya Allah kita sama-sama. Saya juga insya Allah akan bertanggung jawab terkait dengan pembangunan ini. Amin. Ya, pokoknya kita selesaikan ini rame-rame. Ya, dan saya yakin ini pasti akan selesai. Berapapun nilai. Amin. Ya, berapapun nilai. Dengan catatan itu tadi, kebersamaan tak, gotong royong tak, rasa kepedulian tak, dan ya ikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang mau bawa masyarakatnya ke jalan yang salah. Tidak ada itu. Ya, saya kira itu yang sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah ini setelah ini apa? Oh, senyum bantuan. Setelah itu peletakan batu pertama. Siapa mau Bara Sanji? Bukan Bara Sanji Pak. Apa nih? Doa pisang. Doa. Iya. Pakai pisang toh? Iya. Biasa. Pakai serang. Aja di sini. Di sini kan saya punya orang keluarga di sini apa? Madate toh? Sikir dah ya? Apa di sini? Bara Sanji toh? Bara Sanji. Oh, Bara Sanji. Tapi bukan di Bara Sanji di situ Pak, bukan. Oh, jangan. Bukan, tapi bisa Bara Sanji di situ. Bukan. Salah. Iya. Ya. Di doa kepada kita. Ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas undangan kita semua masyarakat Tadadai. Insya Allah sekali lagi ya, dengan niat baik kita dan
bagian dari komitmen pemerintah daerah dan bagian dari visi misi saya ketika amanah diberikan kepada saya dan Pak Wakil Bupati untuk memimpin Kabupaten Kolaka, Tanah Wonua, Mekongga yang sama-sama kita cintai, yang menjadi akselerasi pembangunan. Prioritas pertama mengenai persoalan keagamaan. Makanya banyak program-program keagamaan yang insya Allah ini sudah berjalan dari tahun 2025. Mulai dari bantuan rumah ibadah, biaya operasional rumah ibadah, listrik, airnya ini saya bayarkan Pak. Ya Pak Kabak ya? Tadi malam saya tanda tangan lagi SK Bupati, kurang lebih 454 rumah ibadah yang kemudian pemerintah daerah membayarkan listrik dengan airnya. Bukan hanya masjid, gereja, pura. Saya kasih tugas Pak Kabak ada catatan saya. Saya mau diurai berapa jumlah gereja, berapa jumlah pura, berapa jumlah masjid, kemudian secara detail per kecamatan berapa itu. Itu. Nah. Bukan hanya rumah ibadah, tapi pondok pesantren. Pondok pesantren di Kolaka ini ada 17 Pak. Insya Allah saya bayarkan listrik dengan airnya Pak. Iya. Program kita bukan hanya bantuan rumah ibadah. Bantuan rumah ibadah itu tabe dari bupati sebelumnya, dari Pak Sapei, dari Pak Buhari, itu bantuan rumah ibadah itu sudah ada. Tapi bantuan operasional untuk rumah ibadah baru tahun lalu Pak. Baru. Kenapa niat saya seperti itu? Saya mohon maaf. Kita di sini semua yang hadir Muslim Pak. Malu-malu kita sama yang non Muslim Pak. Iya, rasa kebersamaannya luar biasa. Bangun masjid, bangun rumah ibadah cepat Pak. Kita ini mayoritas loh. Iya, mayoritas kita di Kolaka ini Pak. Kurang lebih kalau tidak salah 93% masyarakat Kolaka dengan jumlah penduduk 278.000 jiwa ini Muslim Pak. Saya yakin kalau hanya rumah ibadah mau dibangun, insya Allah selesai ini Pak. Bapak Ibu tabe. Ya. Kenapa saya pikirkan persoalan termasuk persoalan keuangan masjid? Karena saya berharap uang celengan itu gunakan untuk mesejahterakan imam, muazzin, marbut, dan pengurus masjid. Jangan lagi pikir itu uang celengan untuk bayar listrik dengan air. Iya. Saya kadang-kadang cemburu. Ini faktanya Pak, mohon maaf. Coba kita lihat itu Pak, pemimpin jamaahnya yang non muslim, pendeta, hidupnya sejahtera. Kita ini mayoritas, ya. Makanya kadang-kadang imam bacaannya juga ya. Ya, betul Pak. Ini ada Pak Ustaz Topik ini, Muhammadiyah. Ini fakta, bicara fakta Pak. Fakta. Apabila lagi majelis talim saya bantu, ya kurang lebih 100 berapa majelis talim? 174 majelis talim. 174, bayangkan sebelum saya jadi bupati majelis talim di Kolaka itu tidak sampai 100. Setelah saya jadi bupati 174. Nah, karena bagian dari janji politik saya, setiap majelis talim dapat 5 juta untuk operasional. Salah satunya minimal ada baju seragam. Ya. BKMT kecamatan 10 juta tahun. Ini persoalan keagamaan. Apalagi? Negara hadir, pemerintah hadir. Sampai urusan jenazah bukan lagi menjadi tugas dari Pak Imam. Saya angkat SK Bupati, tim pemandi jenazah, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Ini persoalan kecil dan hampir-hampir kita tidak pikirkan, mohon maaf. Tapi negara harus hadir dari sejak lahir sampai mati. Itulah makna bernegara. Itu. Jadi saya kira begitu. Ya, terkait dengan persoalan kegiatan keagamaan, karena kita berharap Kolaka dengan tagline kota religius, kota perjuangan, dan kota berbudaya, ini tetap harus kita kawal dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan kita ini adalah bagian dari orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang akan memberikan kontribusi agar kota atau kabupaten Kolaka ini tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kota religius. Saya kira itu yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Terima kasih banyak atas perkenan waktu untuk hadir bersama-sama
ini kehadiran kita semua adalah momentum yang sangat baik sebagai bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan insya Allah niat kita, yaitu memperluas masjid, pembangunan masjid Nurul Ma'rifah. Itu saja yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan niat yang baik untuk melaksanakan perluasan pembangunan Masjid Nurul Ma'rifah dimulai di hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.